Om Swastiastu, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sujud Krene Malempang. Perkenalkan, nama saya Rini, saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Sebelum kita mempelajari tentang prinsip dan fungsi bimbingan konseling, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang mampu dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang fungsi bimbingan konseling. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan konseling ini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Sedangkan fungsi preventif, fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang selanjutnya adalah fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Sedangkan fungsi penyembuhan, fungsi bimbingan konseling bersifat kumulatif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial testing. Kita ke yang selanjutnya. Fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang selanjutnya, fungsi adaptasi. Fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Kita yang ke selanjutnya. Fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kita yang fungsi selanjutnya, fungsi fasilitasi. Bimbingan dan konseling yang memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Sedangkan fungsi pemeliharaan, fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Pelaksanaan ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Selanjutnya, kita akan memasuki yaitu prinsip bimbingan konseling. Ada beberapa prinsip bimbingan konseling antara lain yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseling atau konseli, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Sedangkan bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut.
Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun layanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Kita ke prinsip berikutnya. Prinsip bimbingan konseling berikutnya adalah bimbingan menekankan hal positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Prinsip bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah. Sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, mereka bekerja sebagai teamwork. Selanjutnya, prinsip bimbingan konseling pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Prinsip bimbingan konseling selanjutnya yaitu berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan tidak hanya berlangsung di sekolah, madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Baiklah, sekianlah penjelasan materi tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahai.